Tsumma latarawunnaha. Tsumanya adalah huruf athof. Latarawunnaha boleh langsung disebut ma'tuf pun tidak apa-apa. Nah, kalau mau dirinci, lamnya adalah huruf taukid. Lam yang berada pada jawab qasam yang tidak disebut ya. Jadi sama dengan ini. Begitu ya. Oke. Kemudian tarawunna fi'il mudhari yang disambung dengan nun taukid gitu. Yang disambung dengan nun taukid dengan fa'ilnya antum. Kemudian haknya domir muttasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi. Nah, kemudian di sini ada ainal yaqini. Nah, aina itu ada dua ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan aina adalah maf'ul mutlak, masdarun. Oke, cep kiki, cing atau mudah-mudahan berkah selalu ya. Nah, gitu. Makanya di sini dalam tafsirnya masdarun ya. Ada juga aina ini adalah taukid gitu ya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan taukid dari lafad ha ya. Ada juga dia adalah maf'ul mutlak, masdarun ya. Jadi boleh pilih salah satunya ya. Kalau taukid berarti wa huwa mudhof, al yaqini mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasroh begitu. Padi waluyo sate maranggi enak rasanya ikut ngaji walau belum bisa bacanya. Kok depannya ada sate marangginya Pak Hadi? Oke. Oke ya. Jadi aina ini adalah ada yang mengatakan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak itu menguatkan fi'il. Jadi kalau diartikan kemudian sungguh kalian akan melihatnya. Nah, gitu. Ainal yaqini. Oh, begitu ya. Dengan pandangan atau dengan penglihatan keyakinan. Oh, begitu. Ya. Jadi ini merupakan taukid juga bisa. Makanya di sini dalam tafsirnya takkidun. Takkidun itu penguat ya. Penguat. Nah, di sini dalam tafsirnya li'anna ro'a wa ayana bimaknan wahidin. Cara bacanya gitu ya. Jadi li'anna ro'a karena bahwasanya fi'il ro'a wa ayana dan ayana bimaknan wahidin. Ya, mempunyai satu makna. Mempunyai makna yang satu ya. Bimaknan, bi itu huruf jar, maknan itu majrur yang dijerkan dengan kasroh bertanwin muqaddar. Jadi bukan fathahnya ya, tetapi harokat yang di huruf ilat ini, di iya ini ya. Jadi bimaknan, bimaknan itu majrur ya. Maknanya itu adalah majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin muqaddar. Makanya depannya dibaca wahidin, naat dari lafad maknan. Jadi bukan wahidan tetapi wahidin ya. Karena dia menjadi naat dari man'utnya maknan. Nah, maknan ini adalah isim yang jer ya. Tanda jernya mana? Tanda jernya itu adalah kasroh yang bertanwin muqaddar. Jadi di lafad di huruf iya ini ya. Bahasa al-i'lannya adalah ditelan begitu. Ya. Bu Tuti Yunara, assalamualaikum, Lampung hadir Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, Bu Tuti alhamdulillah sudah istiqomah. Seperti Pak Bagio. Nah, Pak Bagio juga Lampung Bu Tuti ya. Cuman sebelah mananya nih kita belum tahu. Tapi yang jelas Lampung begitu. Oke ya. Nah itu. Jadi li'anna ro'a, linya huruf jar, anna akhwatnya inna. Ro'a yang dimaksud bukan ro'a itu fi'il ya, tetapi dia menjadi isim ana. Nah, berarti lafad ro'a wa ayana dan lafad ayana bimaknan wahidin, dengan makna yang satu. Begitu ya. Nah, itu. Makanya di sini kemudian sungguh kalian akan melihatnya. Takkidun, nah takkidun ini adalah sebagai penguat
gitu ya. Takkidun tuh pengokoh, ya. Mengokohkan, boleh begitu diartikannya. Ainal yakini. Nah, ini boleh diartikan dengan, ya. Kenapa? Karena dia maf'ul mutlak. Boleh diartikan maf'ul sebagai maf'ul mutlak, ya. Makanya di sini dalam tafsirnya masdarun. Jadi kalau maf'ul mutlak itu masdar. Ainal yakini, nah, gitu. Jadi dengan penglihatan keyakinan. Jadi yang dipanggil adalah keyakinan, sebuah keyakinan. Jadi pandangan keyakinan, ya. Begitu. Oke, ada Mama Lintang juga sudah hadir, alhamdulillah. Nah, coba kita lihat di tafsir Munirnya ya, biar kita lebih paham gitu ya. Bu Neni juga sudah hadir, alhamdulillah. Saya baca ulang dulu ya. Tsumma latarawunnaha ta'kidun ainal yakini masdarun li'anna ro'a wa ayana bimaknan wahidin. Begitu ya. Oke. Sekarang kita coba buka dulu di tafsir Munirnya. Tokotuku, Ustadz, apakah hukum di hadis harus ditafsirkan juga atau sudah mutlak? Ya, tergantung. Ya, tergantung lafadznya itu membutuhkan penafsiran lain apa sudah jelas, begitu. Ya, kalau sudah jelas ya cukup, begitu. Ya. Oke, kita lihat di tafsir Munirnya ya, kita masih di Balagoh ya. Nah, ini di Balagohnya. Sabil el-Huda. Oke. Mbak Soliha, assalamualaikum. Maaf Yai, terlambat hadir. Nah, tenang aja Mbak Soliha. Nah, bentar nih, saya turunin. Nah, bentar nih. Nah, begini, biar nggak terlalu gede. Oke. Nah, di sini, nah ini lanjutan yang kemarin ya. Lihat di Balagohnya. Halaman yang sudah punya tafsirnya. Nining Aziza. Ya, saya juga terlambat. Oh gitu, Bu Nining. Belum terlambat ya. Ya, halaman 778 itu yang di Teh Mimin ya. Kalau di saya di sini Pak Haji Mamat juga sama ya, 102. Ya. 102 ya, benar ya. Nah, ini 102. Oke. Ya. Suratnya halamannya salah. Masya Allah. Iya bener teh. Aduh, ini mentok sih jadi saya. Nah, ini nih. Nah. Allahu Akbar. Ya, 778. Oke teh, Masya Allah. 778. Maaf teh, salah lihat teh. Ini mentok sih jadinya salah lihat ya. Alasan. Aduh, Pak Deddy Rustandi sama Pak Yai. Iya. Ini ya 778. Berarti kemarin saya salah ngomong juga ya. Oke, sip. Nah, bentar nih suara airnya nih mulai. Oke. Oke, sudah ketemu semua. Pak Haji Mamat sudah ketemu, Pak Azhari juga sudah ketemu. Pak siapa lagi ya? Abah Hoji ketemu, Pak Supri, Pak Bahrudin gitu. Al-Jili masih, Ustadz Rasmat Rabu masih. Nyimak Ustadz. Oke, siap Pak Azhari ya. Pak
Pak Supri, Pak Muhammad juga sudah ketemu ya, ya alhamdulillah. Oke ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, Al-Jili masih Pak Abdul nih sudah ketemu ya Iku. Masya Allah. Pakai idofak ya Iku. Subhanallah. Nah ini dia ada Ustadz Dr. Suheri. Nah, beliau nanti di akhir biasanya berpantun. Pak Ayi juga sudah hadir alhamdulillah. Miftah Farid official, subhanallah. Saya dulu ngepen dengan seorang mubalig Miftah Farid ya. Assalamualaikum Yai, nama kitabnya apa? Tafsir Al-Munir ya. Pak Ubay juga sudah hadir alhamdulillah. Oh gitu, menyimak aja Pak Ubay. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini kemarin kalau tidak salah baru sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Lau ta'lamuna ilmal yaqini. Nah, itu. Launya adalah huruf syarat ya. Saya ulang lagi biar nyambung. Pak Mumu Muawana, Bu Mumu. Masa Pak. Oke, Bu Mumu Muawana ya. Oke. Kitabnya juz berapa ya? Pokoknya halamannya 778 teh. Ya, itu. Lau ta'lamuna ilmal yaqini. Nah, launya adalah huruf syarat ya. Ta'lamuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat. Ilma maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al yaqini mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Begitu. Nah, di sini disebut khudzifa jawabu lau, begitu ya. Jadi bacanya khudzifa jawabu lau. Nah. Jadi ayat lau ta'lamuna ilmal yakin gitu. Kan harusnya ketemu jawab lau, begitu ya. Tapi di Quran itu tidak ditampakkan. Itu. Makanya di sini disebut khudzifa jawabu lau. Ya, khudzifa ini fi'il madi majhul. Kenapa dibaca jawabu naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Lau ya, lafad lau ini adalah mudhof ilaihnya. Begitu. Jadi dibuang jawab launya begitu. Pak Angah alhamdulillah nih beliau hadir. Oke. Kemudian gimana Pak Angah, sehat ya? Nah, insya Allah sudah disepakati ya. Hari Ahad insya Allah. Kemudian saya sapa dulu nih ada Bu Emi ya. Ansor, Pak Ansor Lubis. Oke. Kita lanjut ya. Jadi lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah ini munadi akhira alhamdulillah. Beliau hadir juga ya. Bu Hajah Hani, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Bu Haji. Siswandi Lanca, Pak Yaiku, enak cara menerangkannya, alhamdulillah, masya Allah. Siswandi Lanca, dari mana nih Pak Siswandi Lanca? Ya, saya ulang ya. Jadi, lau ta'lamuna ilmal yaqini, ayat ini khudzifa jawabu lau. Jawab launya dibuang. Apa alasannya? Nah, di sini alasannya. Nah, ini bacanya gimana? Litahwili. Linya huruf jar, at-tahwili majrur yang dijerkan dengan kasroh. Gimana Ustadz kok bacanya tahwili itu gimana? Nah, kita lihat di buku sorobnya ya. Buku sorob itu di Mazid 1. Ya. Boleh dilihat di Mazid 1. Nah, di buku saya itu di Mazid 1 halaman 3 ya. Nah, biar kita paham, sering dibuka jadi insya Allah paham. Nah ini Mazid 1 fa'ala yufa'ilu taf'ilun gitu. Oh Pak Siswandi Bone Sulawesi Selatan. Oke Pak Kiaiku masya Allah. Kemudian Pak Razi
mudah paham Ustadz, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Pak Razi ya. Mudah-mudahan Pak Razi bisa istiqomah. Ya, jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Ini ngambil dari pola masdar. Taf'ilun. Coba tempelin di sini tadi. Tahwilun. Ini aslinya ya. Kenapa menjadi tahwili? Karena dimasuki lam li huruf jer. Ya, ya. Jadi fi'il madinya hawwala yuhawwilu tahwilun gitu ya. Jadi dimasuki al menjadi at-tahwilu, dimasuki lam huruf jar berarti lit tahwili. Nah, begitu. Apa arti at-tahwil? Nah, baru diartikan di sini. Ya. At-tahwil itu apa sih? Nah, begitu ya. Arti aslinya tuh apa? Nah, begitu. Tahwil itu arti aslinya mengerikan atau menakutkan gitu ya. Jadi untuk menakut-nakuti, maknanya begitu. Nah, kemudian di sini wawonya atop. Ini persis cara bacanya itu. Lihat kalimatnya, lihat susunan hurufnya itu mirip. Ya, diawali dengan ta tuh kan, ini ta. Ya. Menjelang akhirnya ada iya, menjelang akhir ada huruf iya. Jadi cara bacanya sama. At-tahwili, at-tafkhimi. Begitu. Jadi sama ya. Oke, Ustadz Heri. Oke. Media Darsan. Oke. Dari Pondok Pesantren Darul Ihsan. Dari Pontianak Kalbar. Syukron bisa ikut belajar Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Media Darsan. Oke. Demen Ulama ini kitab apa Ustadz? Kitabnya Al-Munir. Ya. Jadi litahwili wat tafkhimi. Nah, kalau tafkhim itu arti aslinya itu mengagungkan ya. Agung, mengagungkan atau memuliakan. Maknanya besar ya. Jadi karena dikaitkan dengan at-tahwil itu menakut-nakuti. Jadi seperti berita besar begitu ya. Berita menakutkan yang wah begitu ya, begitu itu. Jadi kenapa jawab launya tidak disebutkan? Nah ini litahwili wat tafkhimi begitu ya. Jadi di dalam ayat berapa tadi, ayat ke-7 ya, di dalam surat At-Takatsur. Itu kenapa jawab launya itu tidak disebutkan. Itu alasannya litahwili wat tafkhimi. Jadi sengaja itu untuk menakut-nakuti. Ya, begitu. Ya, makanya kita harus belajar tata bahasa di situ. Jadi kita lebih mengetahui apa maksud Allah yang sebenarnya. Begitu. Kenapa jawab launya tidak ditampakkan itu kenapa? Ya, ternyata bertujuan untuk menakut-nakuti. Tapi kitanya yang baca biasa saja. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa kita yang bacanya itu biasa saja? La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Datar gitu ya. Biasa. Tidak ada rasa bahwa kalimat itu ada satu informasi dari Allah dengan tidak menyebutkan jawab launya itu untuk menakut-nakuti ya. Tapi kita yang baca biasa saja. Itu yang harus kita kaji ya. Nah, coba ai apa maksudnya itu? Tafsirnya itu. Kenapa jawab lau itu tidak ditampakkan? Tadi alasannya untuk menakut-nakuti. Nah, ai. Nah, ini tafsirnya. Ya. Ai. Nah, kita lihat di sini. La ra'aitum ma yadhashu wa yafza'u. Nah, ini. Ini tafsirnya. Ya. Jadi, la ra'aitum ma yadhashu wa yafza'u. Nah, itu. Nyambung ya. Di sini ada
la ini adalah huruf taukid tadi. La ro'aitum, sungguh kalian pasti melihat ma. Nah, ini ro'aitum fi'il madi, fa'ilnya antum. Maka ma-nya adalah isim mausul. Apa tugas isim mausul? Menyempurnakan kalimat. Maka dia sebagai objeknya, sebagai maf'ul bihnya. Begitu. Jadi ro'aitum, sungguh kalian pasti melihat ma, terhadap sesuatu, yadhasyu. Nah, ini yadhasyu itu dalam artinya sesuatu yang mencengangkan. Sesuatu yang membuat seseorang itu kaget. Wa yafrohu, wawunya atof, yafrohu fi'il mudhari, dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf, dari maktuf alaihnya yadhasyu. Nah, yadhasyu adalah silah mausul dari ma. Maka yafrohu juga, yafzahu, yafza'u, aduh salah saya bacanya. Yafza'u juga ini adalah maktuf, silah mausul dari ma. Itu. Jadi maknanya sungguh kalian pasti melihat sesuatu yang sesuatu itu membuat dirinya menjadi bingung. Wayafza'u. Nah, wayafza'u itu bisa diartikan menegangkan. Jadi sesuatu yang menegangkan. Begitu. Nyambung ya? Jadi ketika kita melakukan perbuatan yakni bermegah-megah yang sehingga melalaikan ketaatan kepada Allah, dan itu dilakukannya sampai dia masuk kubur ya, dan dia akan merasakan akibat buruk dari bermegah-megah itu yang sampai melalaikan taat Allah itu, dia akan merasakannya ketika saat menjelang azal dan sampai masuk kubur. Di sini dijelaskan la ra'aitum ma yadhasyu wa yafza'u. Sungguh kalian akan, bukan akannya, sungguh kalian pasti melihat sesuatu yang yadhasyu wa yafza'u. Jadi sesuatu yang membingungkan dan sesuatu yang sangat menakutkan. Kapan itu? Saat naza. Saat menjelang kematian. Ya. Saat menjelang kematian. Boleh kita lihat di surat Ali Imran ayat 21 ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Coba kita lihat ya. Boleh dibuka tafsirnya itu. Surat Ali Imran ayat 21 kalau tidak salah ya. Kita cari dulu. Cari dulu ayatnya. Boleh tafsir Jalalainnya dibuka. Ali Imran ayat 21. Saya cari dulu bentar. Ali Imran itu surat ke berapa? Kedua apa ketiga? Nah, Ali Imran ayatnya 21 ya. Kalau tidak salah 21. Boleh dilihat. Nah, ayat 21. Nah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, kita lihat, saya pindahin dulu ininya. Biar lebih paham begitu ya. Nah, harus mentok. Ayat 21. Ya. Oke, kalau lihat ayat di Qur'annya, di ayatnya itu ini. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, kalau kita lihat tafsirnya, boleh di sini. Nah, oke, saya gedein dulu biar jelas. Nah ini. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah ini. Jadi nanti ketika seseorang itu mau naza, menjelang kematiannya, basyirhum. Basyir itu fi'il amar. Fi'il amar ya. Engkau berilah kabar gembira.
Itu. Basyir itu kabar gembira. Hum, kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Mereka adalah orang yang lalai dengan bermegah-megah, dengan banyaknya harta, anak-anaknya sukses, dan karyawannya banyak, dia berbangga-bangga, sehingga dia melupakan taat Allah. Basyir, engkau berilah kabar gembira. Hum, kepada mereka. Kenapa pakainya kabar gembira? Ini adalah satu ejekan. Karena basyirhum bi'adzabin alim. Dengan azab yang pedih. Kok memberi kabar azab yang pedih menggunakannya basyir? Itu yang harus kita pahami. Basyir itu artinya engkau berilah kabar gembira kepada mereka. Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Itu namanya ejekan, taubih, ya. Suatu ejekan, kabar buruk. Tapi menggunakannya, engkau berilah kabar gembira kepada mereka. Ya, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi azab yang pedih, itu di Quran menyebutnya dengan berilah engkau kabar gembira. Nah itu. Ya, ini dalam tafsirnya a'lim. Ya, ini fi'il amar juga. A'lama yu'limu, af'ala yuf'ilu af'il. Ya, basyirhum bi'adzabin alim. Nah itu. Ya, litaubih, betul Pak Dr. Suheri. Jadi untuk penghinaan, untuk ejekan gitu. Dan kapan itu terjadi? Ketika naza. Ya, kemarin ada keterangannya ya. Jadi ketika naza sampai kepada kematian. Itu. Makanya ketika seseorang yang tidak beriman ya, orang yang seperti itu, dia ketika meninggal dunia itu berat jasadnya. Diangkat itu berat. Kenapa berat? Karena dia tidak ingin menuju kuburnya. Jadi tarik menarik. Ya. Seperti kita mengambil ayam di kandang. Narik kita dan ayam tidak mau keluar dari kandangnya. Sehingga terasa berat. Begitulah nasib orang yang ketika nazaknya mendapat berita, ya, mendapat perlihatan azab. Makanya di sini tafsirnya a'lim, ya, engkau engkau beri lihat gitu kan ya, engkau beri beri tampak gitu kepada mereka bi'adzabin alim. Jadi azabnya digambarkan ketika nazak. Makanya jangan aneh ketika seorang naza meninggalnya itu dalam keadaan mata terbelalak dan mulut terbuka. Karena melihat azab. Ya, diperlihatkan azab. A'limhum. Ya, jadi diperlihatkan azab itu saat kematian. Ya. Oke. Seperti itu. Ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, itu proses ketika naza. Ya. Dan satu lagi di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Satu lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 ya. Itu ada lafaz wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Itu ada basyiril mu'minin. Nah, engkau berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah itu. Jadi ketika kita beriman, maka kabar gembira yang akan diperoleh adalah gambaran-gambaran surga. Begitu. Ya. Oke, balik lagi ya. Labib. Kenapa M Labib? Kenapa?
Kenapa nih? Tangannya tuh kenapa? M Labib 29. Oke. Lanjut ya, yang tadi. Oke, kita lanjut dulu. Desahid, Assalamualaikum. Ngiringan Pak Ustadz. Abdi di Banten teh ya. Oh iya. Desadid ya. Desahid. Oke, Desahid 6. Umu Ihsan Al-Baqarah ayat berapa Ustadz? Ayatnya 223. Itu nanti ada di ujung wabasyiril mu'minin gitu. Ya. Dan orang mukmin pun diberikan kabar gembira. Nah, gitu. Pak Uding Nasrudin. Oke, hadir Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Munadia Khira gimana? Masih menyimak? Lanjut ya. Oke. Terlalu besar tulisannya apa dikecilin dikit? Nah. Oke Pak Hanafi, terima kasih. Semoga berkah. Munadia Khira. Masih Ustadz ya. Pak Ayub, terima kasih Pak Ayub, semoga berkah. Pak Hanafi, Munadia Khira, terima kasih, semoga barokah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ini yang disebut la ra'aitum ma yadhashu wa yafza'u. Jadi kenapa jawab syarat dari lau itu tidak ditampakkan? Khudzifa jawabu lau litahwili wat tafkhimi. Jadi maksudnya itu adalah untuk menakut-nakuti. Kita harus merasa ditakut-takuti. Jangan datar gitu ya. Iya, jangan datar. Kita harus merasa ditakut-takuti. Nah, di sini dalam tafsirnya disebut la ra'aitum ma yadhashu wa yafzahu. Sungguh kalian pasti melihat sesuatu itu menjadikan dirinya menjadi bingung. Ya. Dan sesuatu yang membuat dirinya menjadi takut. Itu saat naza itu. Harta yang banyak telah disimpannya, ditumpuknya. Anak yang mengelilingi dirinya. Ya. Saudara-saudara yang mengelilingi dirinya. Itu tidak akan mampu membantu satupun. Posisinya sendiri antara dirinya dan Allah. Itu. Posisinya sendirian antara dirinya dan Allah. Itu yang disebut la ra'aitum ma yadhashu. Jadi suatu pemandangan yang menakutkan kalau kita tidak punya bekal yang cukup. Begitu. Makanya boleh perhatikan orang kalau meninggal itu tengok kanan, tengok kiri. Itu. Tengok bekalnya dia. Ya, menengok bekalnya. Itu yang harus kita tahu ya. Makanya di sini lau. Hanya sedikit orang gitu. Kalau lau itu lawan dari iza. Ya. Jadi lau ini pemberitahuan kepada kita. Ada orang yang mampu. Tapi sedikit orang gitu. Kebanyakannya tidak punya kemampuan. Ya. Tidak punya kemampuan untuk memahami gitu. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Tapi ada. Kalau lau itu ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ya. Sehingga tidak terjadi la ra'aita mash yadhashu wa yafza'u. Tetapi yang ada adalah basyiril mu'minin. Begitu. Adanya kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mudah-mudahan kita masuk di kategori itu. Nah, begitu ya. Oke. Terus gimana caranya? Jangan sampai kesuksesan kita, harta kita, anak-anak kita melalaikan itu. Alhaakumut takatsur. Karena dia fa'il. Dialah yang mengotak-atik kita agar kita lupa kepada Allah. Alhaakumut takatsur. Gitu. Jadi kitanya waspada begitu ya. Kitalah yang jadi fa'ilnya, jadi pelakunya ya. Bukan mereka. Itu insya Allah kita akan diperlihatkan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menegangkan ya ketika nazak nanti. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan ya. Oke, kita lihat lanjutannya.
Ustadz Rasmat Rabu masih? Pak Angah masih? Dokter Heri masih? Bentar lagi beliau berpantun. Pakar pantun bersaing dengan Time Iswer. Nah, gitu. Nanti nyusul. Ya, oke Ustadz masih ya. Oke, nanti nyusul Pak Hadi Waluyo. Dia juga akan berpantun. Sepertinya sekarang lagi oret-oret ya. Oke, Pak Haji Anwar Bogor hadir. Sehat Pak Yai. Sehat Pak Yaiku. Masya Allah. Berkah ilmunya. Oke, fi'il amr perintah. Iya, betul. Betul Pak Haji Anwar. Tuh, Pak Ustadz Dr. Heri jadi ketawa ya. Beliau juga lagi oret-oret. Dan Iswar dari tadi kita sudah bertautan pantun Ustadz, Masya Allah. Saya nggak baca. Awas jangan berpantun terus, akhirnya nggak ngaji. Ya, awas. Tuh Pak Haji Mamat udah melihat terus itu. Tuh. Oke Pak Azhari nyimak sambil kerja Ustadz. Oh, sudah mulai ya Ustadz ya. Masya Allah Pak Azhari. Mudah-mudahan Allah berikan keistimewaan. Pak Nuzul, ini kitab tafsir Al-Munilnya Syekh Wahbah. Betul, betul. Pak Angah, moga kita dipilih dalam golongan yang sadar. Amin, Masya Allah. Beliau masih menyimak. Pak Husen 634, Assalamualaikum Ustadz. Pak Mukhlis, dahsyat. Dahsyat tuh kata Pak Mukhlis, dahsyat. Coba perhatikan ya. Orang kalau meninggal dunia itu macam-macam mukanya. Ada muka nyaman, ada muka tegang. Kenapa tegang? Memang melihat sesuatu yang menegangkan. La ro'aitum. Ini la-nya adalah taukid ini. Ya, taukid sungguh kalian pasti melihat sesuatu. Sesuatu yang apa? Yadhasyu wa yafza'u. Sesuatu yang menegangkan, yang membingungkan. Kalau sewaktu hidupnya kemewahannya melalaikan, anak-anaknya melalaikan, bisnisnya melalaikan dirinya, itu. Nah itu, tuh Pak Hadi Waluyo dari tadi udah pantun Pak Ustadz. Oke, Mbak Solihah mendengarkan sampai apa nih? Sampai tengseng juga apa sih tegang. Oh, salah ketikanya. S. Pak Lam ini alhamdulillah yang tercengang dan tertekan. Boleh Pak, ya, boleh diartikan yang tercengang dan apa tadi? Oke. Tenten, apakah sodakoh dapat membantu meringankan nasa? Nah ini, kenapa ketika seseorang didatangi oleh malaikat untuk mencabut ruhnya, lalu dia menawarkan diri untuk diberi waktu untuk bersodakoh. Lihat di surat Al-Mu'minun. Bukan Al-Mu'minun, Al-Munafikun. Ayat 9 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Ketika seseorang didatangi oleh malakul maut, maka dia minta mundur waktu untuk bersodakoh. Itu. Kenapa? Untuk bersodakoh. Karena tampak jelas sodakoh itu bekalnya. Ya. Makanya sodakoh itu merupakan penghapus dosa juga. Dan penyambung antara dirinya dan Allah. Jadi kalau kita punya dosa, ada yang dosa itu hapus dengan istighfar. Ada juga terhapus dengan sholat sunnah. Dan ada juga terhapus dengan puasanya. Dan ada juga yang terhapus dengan sodakohnya. Terus bagaimana langkah kita? Ingat, orang yang soleh, kathratu amalihim ala riqotil hijabi. Orang soleh itu, dia banyak aktivitas mereka untuk menipiskan tabir. Itu kegiatan mereka. Jadi kalau kita ingin diakui oleh Allah menjadi orang yang soleh, selalu menipiskan tabir. Apa itu tabir? Dosa yang kita lakukan, bersihkan dengan cara istighfar. Kalau dengan istighfar tidak bersih, dengan sholat sunnah,
Dengan sholat sunnah pun tidak bersih. Dengan puasa. Dengan puasa pun belum bersih. Karena itu noda. Dengan sodako. Terus bagaimana caranya? Lakukan semua. Karena kita tidak tahu. Tidak tahu. Tipisnya, tebalnya kita tidak tahu. Lakukan itu. Lalu apa cirinya? Cirinya orang yang sudah tabirnya tipis di dalam hidup tidak pernah kecewa. Kenapa? Antara rencana dirinya dan rencananya Allah nyambung. Kenapa? Tabirnya sudah tipis. Sehingga terlihat, hatinya mampu melihat rencananya Allah. Sehingga rencana-rencana dirinya sesuai dengan rencana-rencananya Allah. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini, dia tidak kecewa. Karena itulah yang direncanakannya. Sesuai dengan rencananya Allah. Nah begitu. Azhar Sob, monggo. Udah mau kerja. Oke, mudah-mudahan berkah ya. Gitu. Ya, makanya hati-hati. La ra'aitu ma yadhashu wa yafza'u. Nah itu. Mudah-mudahan yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita ketika azal nanti, ketika proses nazak nanti adalah basyiril mu'minin. Kabar gembira yang diberikan oleh Allah, yang ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu ketika menemukan yang tidak cocok, dia mampu bersabar. Dan ketika menemukan yang cocok, dia mampu bersyukur. Itulah orang yang beriman. Ya. Oke, monggo Toko Tati Nur Hayati. Undur dulu Ustadz, mau tugas rutin dulu. Monggo. Umo Ihsan, amin. Bang Wiem, di garis bawahi rencana itu. Aduh, tadi ulangi lagi. Belum saya baca Pak. Amin Pak Angah. Wa ma tasya'aluna illa ayyasha Allah. Subhanallah. Pak Ahmad Rifai nyimak yai, alhamdulillah. Pak Tab. Oke. Oke ya, time is for. Oke, itu. Sip. Oke. Ayo, sekarang lanjutan bawahnya. Latarawunna thumma latarawunnaha. Nah, di dalam surat At-Takatsur itu ada lafaz latarawunna thumma latarawunnaha. Nah, itu. Ini namanya itnabun. Itnab. Ya. Dalam ilmu balago disebut itnab. Apa itu? Bitikroril fi'li. Ya. Dengan pengulangan fi'il. Lihat pengulangan fi'il. Latarawunna thumma latarawunnaha. Nah, ini ada fi'il yang terulang. Tarawunna. Tarawunna. Ini namanya itnab. Ya. Jadi itnab itu bitikroril fi'li. Dengan pengulangan fi'il. Apa maksudnya? Nah ini. Libayani syiddatil hauli. Gitu. Jadi untuk menjelaskan sebuah kondisi yang sangat menakutkan, hauli. Syiddat itu sangat. Bayan itu menjelaskan. Jadi libayani syiddatil hauli. Jadi untuk gitu, menjelaskan sebuah kondisi yang sangat menakutkan. Coba bayangkan, kondisi itu adalah kita. Yang hanya dirinya dan Allah. Anak-anak kita hanya mampu berdiri di samping kita. Harta kita pun tidak mampu membantunya saat itu. Tidak ada yang mampu membantunya. Makanya ini fiilnya diulang. Jadi fiil yang diulang itu disebut itnab. Bitikroril fi'li. Dengan pengulangan fiil itu libayani syiddatil hauli. Itu. Jadi untuk menjelaskan sebuah kondisi yang sangat menakutkan, syiddatil hauli. Nah itu. Dan itu bukan cerita. Itu masa depan kita. Ingat itu, bukan cerita. Ini masa depan kita. Ketika kita lalai dengan taat Allah, disebabkan dengan kemegahan kita, dengan harta anak,
dan juga kesuksesan kita di dalam berusaha. Siap-siap. Kita akan mendapati, kita akan diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang membingungkan dan menegangkan juga menakutkan. Ya. Jadi memahami ayat dengan balaghahnya, kita akan lebih sampai kepada hati kita. Apa yang dimaksud oleh Allah jelas. Ya. Jadi pengulangan fi'il disebut itnab. Dengan pengulangan fi'il dimaksudkan adalah libayani syiddatil hauli. Jadi untuk menjelaskan sebuah kondisi yang sangat menakutkan. Jadi kondisi sakaratul maut itu adalah kondisi yang sangat menakutkan. Dan disitulah awal untuk sebuah perjalanan menuju tempat yang abadi. Begitu. Ya, makanya harus betul-betul. Begitu ya. Betul-betul faham dan minta kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Nah, gitu. Gimana cara meminta pertolongan kepada Allah? Apa kita bicara? Tidak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta juga diperintah oleh Allah. Minta tolong itu diperintah oleh Allah. Tapi jangan salah mensikapi. Wasta'inu, kalian minta tolonglah. Itu di dalam tafsir Jalalain dijelaskan dalam tafsirnya alal akhirati. Kalian minta tolonglah untuk kebahagiaan akhirat. Dengan cara, nah itu. Makanya bis sobri, di situ ada ba huruf jar, as-sobri majrur. Itu maknanya dengan cara. Dengan cara apa? Bisobri wassalah. Dengan cara bersikap sabar dan sholat. Itu adalah salah satu sikap untuk minta tolong kepada Allah. Jadi minta tolong kepada Allah bukan bercerita di hadapan Allah. Apa yang lagi kita jalani yang tidak cocok. Bukan begitu caranya. Tetapi bisobri wassalah. Jadi kalian minta tolonglah kepada Allah untuk kebahagiaan akhirat. Dengan cara bisobri wassalah. Dengan cara bersikap sabar. Nah sabar itu diperintahkan ketika bertemu dengan sesuatu yang tidak cocok. Wassalah. Wassalah di situ hurufnya alif lam sod lam wawo tamarbuto. Itu maknanya sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan akhirat, sholat sunnah dan sholat wajibnya dilaksanakan. Karena sholat di dalam Al-Quran itu penulisannya ada 3. Ada alif lam sod, lam alif tamarbuto. Itu maknanya doa, bentuk tunggal. Ada juga alif lam sod, lam wawo tamarbuto. Itu bentuk tunggal tapi bimakna jamak. Makanya artinya sholat sunnah dan sholat wajib. Dan yang ketiganya adalah as-sholawati. Itu maknanya sholat 5 waktu. Jamak mu'anats salim. Nah itu. Ya, itu harus kita pahami. Ya. Nah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ya, kalau tidak salah ya itu ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Kalian minta tolonglah dengan cara bersabar dan sholat. Jadi bukan cerita kepada Allah. Ya Allah tolonglah aku. Ya Allah bantu aku. Bukan begitu. Tetapi bersikap sabar dan sholat sunnah dan wajib. Lakukan dengan baik. Itu tanda minta tolong kepada Allah. Oke, keluarga besar Mak Iyo, assalamualaikum Ajengan, Haji Rosid hadir sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Pak Haji Rosid ya, mudah-mudahan sehat selalu. Nah ini yang atasnya siapa nih? Assalamualaikum, maaf Ustadz telat. Siapa ini? Masya Allah. Ya begitu ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nok Muzna ulangi yai tentang arti dari penulisan as-sholat. Oh iya. As-sholat itu kan tulisannya begini. Ini saya tulis ya. Oke.
Saya pindahin dulu ini. Nah, ini. Oke. Pertama, seperti ini. Nah, ini kan as-sholatu. Nah, yang kedua ada lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi. Nah, gini. Ini ada 3 macam ini. Kalau ini bentuk tunggal. Artinya doa. Nah, gitu. Yang ini bentuk tunggal, tapi bimakna jamak. Artinya, sholat 5 waktu, ini dan sholat sunnah. Kalau as-sholawatu ini bentuk jamak. Maknanya sholat 5 waktu. Khusus. Nah itu. Ya. Coba lihat di Al-Baqarah. Ayat 2. Wa yuqimunas sholah. Itu tulisan sholatnya ada wawunya. Coba kita lihat ya sebentar nih. Nih. Nah, ulangi lagi ya. Jadi kalau as-sholatu ini bentuk tunggal. Artinya doa. Ada juga as-sholatu pakai wawu. Ini bentuk tunggal tapi bimakna jamak. Jadi artinya sholat sunnah dan sholat 5 waktu. Kalau as-sholawatu ini bentuk jamak. Jamak mu'annas salim. Maka artinya sholat 5 waktu. Gitu. Gitu Pak Haji. Apa? Nggak kelihatan. Oke. Kita lihat di sini. Nah, coba lihat. Aduh, mentok. Nah, lihat penulisan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 2 boleh dilihat. Al-Baqarah ayat 2. Ya. Nah, ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Tuh kan pakai wawu sholatnya. Ya, saya gedein. Nah ini. Mas Mudi 313. Masya Allah. Terima kasih Mas Mudi. Nah ini. Pak Rofi ayat Al-Baqarah ayat 45 ya. Tadi ya wasta'inu ya. Oke, lihat ini. Wa yuqimunas sholata. Ini berarti yang dimaksud sholat sunnah dan sholat wajib. Kalau kita ingin beruntung. Ini. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita pengen untung terus nih Mbak Solihah. Mbak Solihah kan punya toko tuh. Selalu mondar-mandir gitu kan. Jadi kalau pengen untung terus, sholat 5 waktunya dan sunnahnya dijaga. Ini karena di sini kalimatnya as-sholawat. As-sholawat. Tulisannya ada wawunya maksudnya. Jadi yuqimunas sholata. Gitu. Jadi orang kalau ingin beruntung, sholat sunnahnya dijalankan, sholat wajibnya dijalankan. Gitu. Oke ya? Ya, sip. Kalau tadi yang Al-Baqarah 45 ya? Nah, coba Al-Baqarah 45. 45. Wasta'inu bis sobri wassalah. Kita lihat lagi. Nah, ini. Wasta'inu. Tuh lihat. Wasta'inu bis sobri wassalah. Tuh. Ada wawunya. Gitu ya. Kalian minta tolonglah. Jadi kalau minta tolong itu diperintah oleh Allah. Tapi bukan bercerita.
Caranya bisobri. Bisobri itu maknanya dengan cara bersikap sabar. Wassolati, dan sholat sunnah dan sholat wajib. Nah ini. Ya, begitu. Jadi nanti Allah tolong. Gitu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu kan? Ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, gitu. Beda dengan ud'uni, kalian berdoalah. Tuh, itu. Nah, ini minta tolong. Jadi minta tolong kepada Allah itu bukan bercerita, tetapi dengan bersikap sabar dan menjalankan sholat 5 waktu dan sunnah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selesai. Nah, gitu. Balik lagi ke Al-Munir. Oke, Pak Nasihin. Terima kasih Pak Nasihin. Mudah-mudahan manfaat. Ya, balik lagi. Nah ini, Pak Haji Mamat masih nyimak. Pak Azhari masih nyimak. Nah ini, Pak Muhammad Sudi, Al-Baqarah 238. Tak musnah, atur nuwun, sukron nyai jadi paham. Ya, Pak Tenten, oke, Jama Munasir. Oh, Jama Taksir apa gimana? Oke. Oke. Oke, Pak Mas Duki, Time Iswer. Top, Markotop. Penjelasan membuat kita jadi berpikir. Subhanallah. Mbak Fauzia, nah ini, Masya Allah, baru saya sapa beliau. Oke, Pak Mahmudi, Pak Mas Mudi, Derek Ngaji, Pak Haji Mamat, masih Pak Ustadz. Oke, Pak Azhari, masih Ustadz sambil kerja, subhanallah. Mudah-mudahan tetap menyimak. Ya, Pak Angah, masih Pak Angah. Ustadz Rasmat, Ustadz Rasmat gimana? Masih menyimak? Teh Mimin masih juga ya, alhamdulillah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Siapa ini? Siti siapa? Tadi kelewat. Bu Wiwin, Bahim tuh Pak Ustadz. Gimana Bu Wiwin? Sehat Bu Wiwin? Masya Allah. Umum Ihsan masih oke. Ustadz masih alhamdulillah. Ustadz Rosmat alhamdulillah. Masih terus Ustadz. Oke, siap. Pak Amin, oke, masih sabar. Masya Allah. Pak Amin, gimana Malaysia cerah ya? 38 derajat. Oke, Masya Allah. Bu Wahyu, Bu Wiwin, alhamdulillah. Siapa ini tadi? Pak Arkan, Pak Mahdar 291. Oke, Pak Ustadz, apa tadi? Mbak Nurmala, Masya Allah. Kalau makna salawat sama enggak? Makna salawat. Ya, Mbak Nurmala. Mana nih Mbak Nur? Fiti-fitinya lagi. Masalah. Pak Ahmad Hasibuan, oke, Abah Hoji sabar ngikutin, Masya Allah. Pak Samsu Alwi, nah ini beliau nih. Assalamualaikum Pak Yai, kalau hadir nyimak aja termasuk menggugurkan tolabul ilmi enggak? Masuk Pak, kan perintahnya wa iza quri al-Qur'anu fastami'u. Fastami'u, apa artinya? Kalian dengarkanlah, berarti menyimak. Gitu Pak, ya. Insya Allah, ya. Nanti kita definisikan ya. Oke, Pak Ustadz Rahmat sehat, Pak Haji Mamat. Oke, Pak Muhammad yang hari ini pada puasa ngajinya pada nguap. Enggak juga kata siapa Pak Muhammad. Tidak juga, tetap semangat. Puasa itu bukan penghalang tetapi penyemangat. Itu. Pak Rianto, oke. Pak Arya, saya rutin setiap sebelum kerja mengikuti, subhanallah, Masya Allah. Baru saya sapa ya, kelewat terus ya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Pak, siapa tadi? Pak Rianto ya. Siapa tadi ya, saya lupa. Coba diulang. Umu Ihsan. Sholat maknanya, sholat 5 waktu. Gitu Umu ya. Pak Dimas, ini tafsirnya Syekh siapa? Syekh Wahbah. Bu Wiwin, puasanya, aduh kelewat Bu Wiwin. Ayo kita lanjut dulu dikit lagi ya ini.
Nah, kita lihat lagi. Nah, ini. Apa Umu? Ayatnya Ustadz. Ayat yang mana Umu? Oke, kita lanjut dulu dikit lagi ya. Nah, ini. Ini masih balagoh ya. Pak Hadi Waluyo, waduh udah berpantun dia. Bunga cempaka indah sekali. Bunga melati indah mewangi. Numpuk harta sampai lupa diri. Padahal tidak dibawa mati. Luar biasa nih Pak Hadi. Masya Allah. Time is bar. Panas enggak? lanjut. Ngaji dulu. Hatta zurtumul maqabiro. Nah, sehingga kalian masuk ke kubur atau sehingga kalian berkunjung ke kubur. Nah, ini di sini disebutnya ziarah ya. Ya. Kenapa pakai lafadznya tuh seperti ini gitu. Hatta zurtumul maqabir. Ternyata ini adalah kinayatun. Sebuah kiasan gitu. Subhanallah, itulah Qur'annya. Ini adalah kiasan. Sebentar nih, dibenahi dulu posisinya. Tulisannya jelas kan? Ya. Jadi ini adalah kinayatun, sebuah kinayah, kiasan. Ya. Sebuah kiasan. Karena, nah ini fi'il madi ya. Fi'il madi ini. Artinya itu ia mengibaratkan gitu. Dia mengkiaskan, boleh begitu. Biziaratil kuburi. Binya huruf jer. Ziyarati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudof. Al-kuburi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Anil mauti. An huruf jer. Al-mauti majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi karena pakai tasdid. Berarti ini mazid ya. Dia mengkiaskan biziaratil kubur. Dengan ziarah kubur. Ngerti maksudnya? Ini tadi. Hatta zurtumul maqabir. Orang itu dia lupa dengan hartanya, dengan kemewahannya, dengan anak-anaknya, dengan bisnisnya, hingga dia masuk kubur. Itu adalah sebuah kinayah. Jadi sebuah kiasan. Makanya di sini karena dia mengibaratkan biziaratil kuburi dengan ziarah kubur anil mauti tentang kematian. Apa maknanya? Begitu ya. Hatta mutun sehingga kalian mati. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan kiasan bahwa dia lalainya itu sampai masuk kubur, itu maksudnya adalah hatta mutun, sampai kalian mati. Gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi orang itu kalau sudah lalai dengan kemewahannya, dengan anak-anaknya, dengan bisnisnya, itu sampai mati, baru dia tersadarkan. Dalam Fathur Rabbani dijelaskan, kesadaran setelah kematian itu tidak ada gunanya. Ya, makanya sadarnya harus sekarang. Gitu. Makanya ayat ini muncul di dunia agar manusia itu sadar, ya, gitu. Jadi tidak tidak dijadikan objek, ya, agar kita itu bisa lupa kepada taat Allah. Karena di sini disebut hatta zurtumul maqabir itu adalah sebuah kinayah, sebuah kiasan yang maksudnya hatta mutun, sampai kalian mati baru sadar. Nah, itu namanya kesadaran yang tiada guna, ya. Oke, kemudian terakhir di sini ada an-naimi wal jahima. Nah, jadi di ayat ini ada lafaz an-naimi al-jahima. Nah, ternyata an-naimi al-jahima adalah tibakun. Tibak itu antonim ya. Antonim ya. Antonim itu apa ya? Lawan kata. Jadi nikmat itu lawannya jahim. Nah, yang akan diperlihatkan adalah
Jahim kan? Bener kan? Coba gimana bunyi ayatnya? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Terus kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima. Nah itu. Jadi ada lafaz al-jahima. Dan jahima itu lawan katanya adalah naim. Naim itu nikmat. Berarti jahim kebalikan daripada nikmat. Ya. Yang akan disaksikan oleh kita. Bukan oleh kita lah ya. Yang disaksikan oleh orang yang melalaikan taat Allah sebab kemewahannya, anak-anaknya, bisnisnya adalah jahim. Nah, makanya di situ latarawunnal jahim. Nah, itu saja hari ini. Mudah-mudahan manfaat begitu ya.